Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, seperti teman-teman ketahui, kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 5A datang dalam posisi tidak bisa hidup ya. Ini kata usernya, handphone tiba-tiba mati total. Saya tekan tombol power tidak ada respon sama sekali. Jadi ini akan kita cek ya, apakah kerusakannya di bagian software ataukah hardware. Kita akan cek untuk bagian pengecasan seperti biasa. Kita bongkar dulu, pastikan untuk baterainya terisi dan handphonenya apakah short atau tidaknya. Secara tidak langsung kita harus membongkar ya. Jadi mau nggak mau kita harus membongkar. Kita pastikan untuk tutup belakang ini terlepas. Kita cek di bagian VBAT baterai dan kita akan coba cek untuk konsumsi arus pengisian. Seperti biasa, lakukan langkah seperti ini jikalau teman-teman dapati handphone dalam posisi mati total. Oke, lanjut. Oh, ternyata ini handphone bekas kena air ya, stikernya berubah warna menjadi merah. Kita lepaskan soket baterainya. Kita akan cek untuk berapa voltase baterai yang tersisa, apakah masih terisi ataukah kosong. Oke, ada minus 4,1. Ini berarti handphone dalam posisi penuh ya, 4,1 volt. Ini dalam posisi penuh. Lanjut, baterai tidak ada masalah, berarti kita cek untuk bagian PCB atau mesin di skala kali 1 ohmmeter. Apakah terdeteksi short atau tidaknya. Oke, jarum tidak bergerak. Kita tukar probe-nya, cek ya, kita cek hambatan dalam ini ada 5-10 ohm. Bisa dipastikan handphone tidak bermasalah. Kita tukar probe juga aman-aman saja. Berarti handphone dalam keadaan tidak short dan baterai masih terisi penuh. Lanjut kita cek untuk konsumsi arus pengisian di 5,2 volt tanpa baterai. Indikasi tanpa baterai aman ini saya rasa. Seharusnya ada logo Mi muncul dan mati ya. Restart seperti itu. Kalau pakai baterai seharusnya ada 0,46 atau setengah ampere. Jadi ini menandakan bahwasanya bagian power dan CPU aman. Oke, lanjut, berarti kita akan coba cek di PC ya atau komputer. Handphone tetap tidak bisa hidup walaupun arus pengisian normal, tidak short dan baterai penuh, tetap handphone tidak bisa hidup. Kita akan coba cek di PC. Kita nyatakan power dan CPU tidak ada masalah. Ini sudah pernah dilukai ya untuk test point VBAT nya. Lanjut kita masuk ke ideal mode dengan cara menghubungkan ya kedua test point ini disertai tombol power, tombol kejut. Lanjut kita hubungkan ke PC. Kita buka device manager untuk memastikan apakah terdeteksi 9008 atau tidaknya. Jikalau terdeteksi berarti bagian power dan CPU saya nyatakan tetap masih aman ya. Oke, lanjut, ini sudah terdeteksi tapi entah kenapa handphone tetap tidak bisa hidup. Jadi langkah selanjutnya kita akan coba flashing. Saya akan gunakan UV Android Toolbox-nya dan kita akan coba identify device apakah masih terbaca untuk IC flash-nya, eMMC-nya, firmware-nya apakah masih terbaca. Kita coba untuk masuk ke tab Qualcomm ya untuk brandnya Xiaomi. Untuk platform Qualcomm modelnya Redmi 5A Riva. Dan kita akan coba cek untuk Firehose. Kita masukkan global, versi global atau versi Cina sama saja. Kita identify device, pastikan masih terbaca. Oke, teman-teman bisa pastikan di sini SK Hynix terbaca dengan baik. Untuk internal 16 GB dan sayangnya tidak ada ROM terbaca dan partisi masih terdeteksi dengan bagus. Ini seharusnya ada berapakah MIUI yang terinstall ya. Namun di log tidak ada keterangan ROM terdeteksi. Kita backup file-file penting yang berwarna itu, kita backup
untuk berjaga-jaga bila mana nanti kalau kita full erase ya bisa kita restore ya, seperti itu. Oke, kita masukkan foldernya karena tidak bisa secara otomatis, ROM-nya nggak terbaca. Lanjut kita read ya, dan saya percepat. Oke, seperti ini teman-teman, bisa dipastikan untuk pembacaan file penting sudah selesai. Kita sendirikan, kita beri nama untuk foldernya, folder backup. Ini partisi penting yang sudah bisa kita baca. Lanjut, nanti bisa kita restore ya kalau dirasa masih aman untuk eMMC-nya. Kita coba flash menggunakan firmware global. Lanjut kita flash. Oke teman-teman, bisa temukan ini kasus seringnya kalau seperti ini ada merah-merah itu ya, berarti bisa dipastikan IC flash atau IC internalnya itu bermasalah. Jika seperti ini adanya, berarti sudah bisa kita pastikan bahwasanya eMMC atau IC flashnya problem ya, karena bisa kita baca tapi tidak bisa kita tulis. Jadi tadi partisinya bisa kita baca, ROM tidak terdeteksi, dan alhasil tidak bisa kita tulis ya. Ini pakai SK Hynix dengan internal 2/16 JTBC ya itu. Kita akan coba angkat eMMC-nya dan kita pastikan di box UV ya, nanti apakah yang menyebabkan handphone ini masih bisa kita baca partisinya namun tidak bisa kita tulis. Lanjut kita akan coba angkat eMMC-nya. Saya tetap menggunakan angin di 4 dan heater di 340 derajat dengan blower quick 850 digital. Lanjut teman-teman, kita akan coba angkat. Kita akan coba angkat dan kita bersihkan ya. Setelahnya cek menggunakan UV box eMMC. Apakah eMMC-nya memang bermasalah atau tidaknya, kita identifikasi setelah handphone kita lakukan pengeflashan dan ternyata gagal. Tidak usah kita cetak ya, ini masih bisa kita usahakan. Saya rasa bisa kita cek pakai adapter Morse. Nanti kita buka UV-nya, kita buka UV eMMC toolbox-nya untuk memastikan JTBC yang kita angkat ini, SK Hynix ini, apakah yang menyebabkan tidak bisa kita flashing untuk handphonenya. Oke lanjut, kita masukkan eMMC-nya. Saya coba tekan saja karena kaki-kakinya belum rata ya. Kita identifikasi eMMC-nya. SK Hynix terbaca dengan bagus untuk 8 bit. Enscript masih terdeteksi dan bisa teman-teman pastikan ini yang menyebabkan handphonenya tidak mau di flash. Urgent ya, ada keterangan urgent sudah merah-merah seperti ini. Jadi menyebabkan handphonenya memang tidak mau kita tulis ulang, tapi masih bisa kita baca. Jadi langkah selanjutnya bisa kita pastikan untuk teman-teman bila mana dapati eMMC yang sudah nggak sehat, itu bisa kita gantikan ya di Xiaomi Redmi 5A. Ini pakai SK Hynix dengan extended CSD-nya 1.8 2/16. Saya akan coba gantikan pakai 3/16 ya. Semoga saja bisa kita hidupkan kembali handphonenya. 3/16 KMRE. Ini dari Samsung. Lanjut. Kita identifikasi device ya. Untuk SK Hynix RPMB-nya tidak clean ya, karena memang sudah dipakai untuk Redmi 5A-nya. Dan kali ini Samsung pakai KMRE. Bisa teman-teman cek ini untuk extended CSD juga 1.8 dari Samsung. Ini 3/16. Kita cek untuk kesehatannya. Bisa teman-teman pastikan
sudah clean RPMB ya, tidak terprogram. Kesehatan juga masih bagus. Lanjut, apa yang harus kita lakukan? Karena kita pastikan eMMC-nya sudah bermasalah. Sekarang kita akan coba gantikan menggunakan eMMC 3/16 dari Samsung. Ganti dengan eMMC bekas MediaTek atau clean RPMB, pasang kosongan saja. Flash file CSC, setelahnya tembak GCN. Flash menggunakan ROM MIUI sobek Nota. Oke, saya rasa tidak ada yang susah ya. Berarti tinggal kita pasang secara kosongan. Kita pastikan untuk pembersihan eMMC-nya. Bila mana teman-teman pastikan eMMC sehat dan sudah bersih, clean RPMB juga, lanjut kita eksekusi ya, lanjut kita pasang. Jadi tanpa program booting, tinggal clean semuanya saja dan tinggal kita pasang ke handphonenya. Seperti apa prosesnya? Lanjut di part kedua ya teman-teman.